Luas daerah parkir sebesar 1.760 meter kuadrat. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter kuadrat dan mobil besar 20 meter kuadrat. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkiran itu adalah di sini diketahui mobil kecil dan mobil besar. Mobil kecil kita anggap X, Y sebagai mobil besar. Di sini hasil maksimumnya 200 kendaraan, sehingga kita buat persamaan 4X tambah 20Y lebih besar daripada 760. Kita sederhanakan menjadi X tambah 5Y lebih besar sama dengan 440. Kita cari titik potong kedua garis. 4X tambah 20Y sama dengan 1760, X tambah Y sama dengan 200. Kita eliminasi substitusi. 4X tambah 20Y sama dengan 1760, X tambah Y sama dengan 200 dikali 4. Jadi 4X tambah 4Y sama dengan 800. Kita kurangi agar menghilangkan X-nya. Dikurangi menjadi 16Y sama dengan 960, Y sama dengan 60. X tambah Y sama dengan 200, X sama dengan 200 kurangi 60 sehingga X diperoleh 140. Mobil kecil sebanyak 140. Kita kalikan dengan harganya 1.000 per jam sehingga 140.000. Mobil besar 60 dikali 2.000 per jam sama dengan 120.000. Jadi hasil maksimumnya adalah 140.000 ditambah 120.000 sama dengan 260.000. Milik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki paling sedikit 100 pasang dan sepatu wanita paling sedikit 150 pasang. Toko tersebut hanya dapat menampung 400 pasang sepatu. Diketahui keuntungan masing-masing pasang sepatu laki-laki adalah Rp10.000 dan keuntungan setiap pasang sepatu wanita adalah Rp5.000. Jika banyaknya sepatu laki-laki tidak boleh melebihi 150 pasang, maka tentukanlah keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pemilik toko. Pembahasan pada soal ini untuk mengetahui keuntungan terbesar, maka yang menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektifnya adalah keuntungan penjualan sepatu. Jadi fungsi tujuannya adalah fungsi X dan Y sama dengan 10.000X tambah 5.000Y. X sama dengan sepatu laki-laki dan Y sama dengan sepatu perempuan. Sistem pertidaksamaan untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. X tambah Y lebih kecil sama dengan 400. 100 lebih besar sama dengan dari X dan lebih kecil sama dengan dari 150. 100 Y lebih kecil sama dengan 150 dan lebih besar sama dengan 250. Karena maksimum sepatu laki-laki hanya 150 pasang, maka maksimum sepatu perempuan sama dengan 400 dikurangi 150, 250. Dari sistem pertidaksamaan tersebut, maka diperoleh grafik sebagai berikut. Dari grafik jelas terlihat bahwa keuntungan maksimum berada pada titik pojok paling atas, yaitu titik 150, 250. Maka nilai maksimum dari fungsi tujuan F, fungsi X dan Y adalah 10.000X tambah 5.000Y. Fungsi 150, 250 sama dengan 150 kali 10.000 tambah 250 kali 5.000. Hasilnya 2.750. Jadi keuntungan terbesar yang dapat diperoleh pemilik toko adalah 2.750.000. Untuk membuat 1 liter minuman jenis A diperlukan 2 kaleng soda dan 1 kaleng susu. Sedangkan untuk membuat 1 liter minuman jenis B diperlukan 2 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Tersedia 40 kaleng soda dan 3 kaleng susu. Jika 1 liter minuman jenis A dijual seharga Rp30.000 dan 1 liter minuman jenis B dijual seharga Rp50.000, pendapatan maksimum dari hasil penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah, untuk pendapatan maksimumnya kita simpulkan saja sebagai X, Y. Untuk sebanyak X liter banyak minuman A akan dijual seharga Rp30.000 dikali X, sehingga di sini dapat ditulis sebagai 30.000 X ditambah di sini setiap 1 liter minuman B harganya Rp50.000. Jadi setiap Y liter minuman B akan dijual seharga Rp50.000 dikali Y atau Rp50.000Y. Untuk penggunaan soda, diketahui bahwa setiap 1 liter minuman A memerlukan 2 kaleng soda atau bisa ditulis sebagai 2X. Lalu untuk jenis minuman B, di sini juga memerlukan 2 kaleng soda dan bisa ditulis sebagai 2Y. Di sini dapat diketahui bahwa persediaan kaleng soda adalah 40, sehingga dituliskan bahwa jumlah pemakaian kaleng soda harus kurang dari sama dengan 40.
Di sini dapat disederhanakan dengan cara dibagi 2 sehingga menjadi X plus Y kurang dari sama dengan 20. Lalu untuk titik potongnya di sumbu X ada 20,0 dan titik potong di sumbu Y itu 0,20. Arsirannya menunjukkan ke arah kiri garis. Lalu untuk susu, di sini untuk jenis minuman A, susu memerlukan 1 kaleng, lalu bisa ditulis sebagai X saja. Dan untuk jenis minuman B memerlukan 3 kaleng susu dan bisa ditulis sebagai 3Y. Di sini susu persediaannya ada 30 sehingga dituliskan sebagai kurang dari 30. Untuk titik potongnya itu di sumbu X 30,0 dan titik potong di sumbu Y adalah 0,10. Jadi arsirannya ke arah kiri garis. Di sini X dan Y itu menunjukkan banyaknya liter minuman sehingga tidak mungkin untuk menulis X dan Y dalam bilangan negatif. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa X dan Y ini dua-duanya itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga arsiran yang X ini ke arah kanan sumbu Y dan arsiran yang Y ke arah atas sumbu X. Di sebelah titik di atas kita mendapatkan grafis seperti ini dan daerah himpunan penyelesaiannya ada di daerah yang saya arsir ini. Ini kita mendapatkan titik pojok yaitu 0,0, 0,10, 15,5 dan 20,0. Jadi dari potong tersebut masing-masing kita carikan X, Y-nya. Kita cari nilainya. Jadi di sini bisa langsung masukkan saja, contohnya seperti yang 0,10 ini. Berarti nanti jadi F 0,10 sama dengan 30.000 dikali 0 ditambah 50.000 dikali 10 sama dengan 0 ditambah 500.000 sama dengan 500.000. Lalu di sini semua sudah saya hitung hasilnya, dan yang di sini kan kita mencari nilai maksimumnya, berarti kita mencari yang paling besar sehingga yang benar adalah 700.000 dan sesuai dengan jawaban yang D. Jadi soalnya, penjahit tidak pantas akan membuat pakaian wanita dan pria. Untuk membuat pakaian wanita diperlukan bahan bergaris 2 meter dan bahan polos 1 meter. Untuk membuat pakaian pria diperlukan bahan bergaris 1 meter dan bahan polos 2 meter. Penjahit hanya memiliki persediaan bahan bergaris dan bahan polos sebanyak 36 meter dan 30 meter. Jika pakaian wanita dijual dengan harga 150.000 dan pakaian pria dengan harga 100.000, maka pendapatan maksimum yang didapatkan adalah. Jadi pertama kita membuat permisalan. Di sini pakaian wanita dimisalkan sebagai X dan pakaian pria dimisalkan sebagai Y. Nah, setelah itu kita membuat tabel seperti ini. Di atas ada X untuk wanita, Y untuk pria, dan ada persediaan dari bahan. Di samping sini ada bahan garis, bahan polos, sama fungsi tujuan. Nah, untuk bahan garis wanita ada 2 meter dan bahan polos wanita ada 1 meter. Lalu bahan garis pria 1 meter dan bahan polos pria 2 meter. Berikutnya persediaan bahan garis ada 36 dan persediaan bahan polos ada 30. Dan frekuensi tujuan wanita 150.000, pria 100.000. Setelah membuat ini, kita mencari model matematikanya. Di sini 2X tambah Y kurang dari sama dengan 36. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 30. X, Y lebih dari sama dengan 0. Dan fungsi tujuan 150X ditambah 100Y. Nah, setelah membuat ini, kita akan membuat grafik kartesius. Ya. Sebelum kita membuat grafik kartesius, kita menentukan X dan Y-nya. Di sini X dan Y dari 2X tambah Y kurang dari sama dengan 36 ada 16 dan 36. 18 didapatkan dari 36 per 2. Lalu
2x ditambah 2y kurang dari sama dengan 30, x dan y nya adalah 30 dan 15. Setelah menentukan x dan y, kita membuat grafik kartesius. Di sini titik 30,15 ditarik garis di sini misal. Lalu titik 18,36 ditarik garis dari sebelah sini ke bawah sini. Nah, karena tadi tandanya itu adalah kurang dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah sini. Nah, setelah membuat grafik kartesius itu, kita menentukan titik batas atau titik potong. Titik A ada di sini yakni 18,0. Titik B ada di sini yaitu 0,15. Titik O ada di sebelah sini yaitu 0,0 dan titik C belum didapatkan. Nah, cara mencari C yaitu dengan cara eliminasi. Jadi 2x plus y sama dengan 36, kita eliminasi dengan x plus 2y sama dengan 30. Nah, yang dihilangkan adalah x nya ini. Jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Seperti ini. Jadi yang atas tetap 2x plus y sama dengan 36, yang bawah menjadi 2x ditambah 4y sama dengan 60. Nah, x nya sudah sama, kita coret dan jadi hasilnya kosong. Tinggal y sama dengan 36 min salah deh. Di sini titik 30,15 ditarik garis di sini misal. Lalu titik 18,36 ditarik garis dari sebelah sini ke bawah sini. Nah, karena tadi tandanya itu adalah kurang dari, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sebelah sini. Nah, setelah membuat grafik kartesius itu, kita menentukan titik batas atau titik potong. Titik A ada di sini yakni 18,0. Titik B ada di sini yaitu 0,15. Titik O ada di sebelah sini yaitu 0,0 dan titik C belum didapatkan. Nah, cara mencari C yaitu dengan cara eliminasi. Jadi 2x plus y sama dengan 36, kita eliminasi dengan x plus 2y sama dengan 30. Nah, yang dihilangkan adalah x nya ini. Jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Seperti ini. Yang atas menjadi 2x plus y sama dengan 36, yang bawah menjadi 2x plus 4y sama dengan 60. Nah, ini kita kurangi, yang x habis menjadi 0, tinggal y menjadi min 3y, dan 36 dikurangi 60 sama dengan min 24. Nah, y sama dengan min 24 per 3 yaitu 8. Nah, sekarang kita mencari x. Untuk mencari x, kita masukkan y sama dengan 8 ke salah satu persamaan. Jadi persamaan yang dipakai adalah x tambah 2y sama dengan 30. Nah, x ditambah 2, y nya kita masukin 8 sama dengan 30. Jadi x ditambah 16 sama dengan 30. X sama dengan 30 kurangi 16 sama dengan 14. Nah, jadi ketemu titik C adalah 14,8. Setelah menemukan titik C, kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam fungsi tujuan yang 150x ditambah 100y. Nah, mulai dari titik A 18,0 menjadi kita masukkan 150, x nya 18 kita masukin ditambah 100, y nya 0 dikali, jadi 100 dikali 0, jadi sama dengan 2700. Yang B 150, x nya 0 yaitu dikali 0 ditambah 100, y nya 15 dikali 15 menjadi 1500. Yang titik O 0,0 semuanya dikalikan 0 jadi 0.
ITC 14,8, 150 dikalikan 14, X nya ditambah 100 dikali 8, Y nya yaitu 2900. Nah ini semua itu satuannya adalah ribu. Nah yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum, jadi jawabannya adalah yang 2900 atau 2.900.000. Jadi jawabannya adalah 2.900.000. Luas daerah parkir 360 meter persegi. Sementara luas rata-rata sebuah mobil adalah 6 meter persegi dan luas rata-rata bus adalah 24 meter persegi. Daerah parkir tersebut dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4 yang terdiri atas mobil dan bus. Jika tarif parkir mobil 2.000 dan tarif parkir bus 5.000, maka pendapatan terbesar yang dapat diperoleh adalah. Di sini kita misalkan X adalah banyak mobil dan Y adalah banyak bus. Maka soal cerita program linear matematika tersebut dapat diringkas seperti tabel di bawah. Diketahui banyak mobil adalah X dengan luas lahan 6 meter dan banyak bus dimisalkan Y dengan luas lahan 24 meter persegi. Dengan ketersediaan lahan 360 dan memuat jumlah 30. Maka dapat dibuat model matematikanya adalah 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360 atau X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Diperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama X ditambah Y lebih kurang dari sama dengan 30 dan persamaan kedua 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Maka X ditambah 4Y bisa disimpulkan kurang dari sama dengan 60. Dari keduanya dapat ditentukan daerah layak yang memenuhi pertidaksamaan seperti berikut. Titik ordinat O, A, dan C dapat diperoleh dengan melihat gambar, yaitu O 0,0, A 0,15, dan C 30,0. Untuk koordinat B dapat diperoleh dengan menggunakan eliminasi dan substitusi, di mana X ditambah Y adalah 30 dan X ditambah 4Y adalah 60, sehingga nilai negatif 3Y sama dengan negatif 30, dan Y adalah 10. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 10 pada persamaan X ditambah Y sama dengan 30 untuk mendapatkan nilai X, sehingga ditemukan X sama dengan 20. Sehingga koordinat titik B adalah 20,10. Perhitungan keuntungan maksimal dapat diperoleh seperti berikut. Dapat dimasukkan fungsi X sama dengan 2000X ditambah 5000Y. Dengan koordinat 0,0 di mana X adalah 0 dan Y adalah 0, maka diperoleh keuntungan 0. Di titik A, kita masukkan untuk nilai bus atau Y adalah 15, memperoleh keuntungan 75.000, dan pada titik B kita memperoleh keuntungan 90.000 dan di koordinat C memperoleh keuntungan 90.000, sehingga pendapatan terbesar yang dapat diperoleh adalah 90.000. Dapat diketahui bahwa biaya produksi satu payung jenis A sama dengan 20.000 per buah. Biaya produksi satu payung jenis B adalah 30.000 per buah. Untuk jumlah produksi payung A tidak kurang dari 40 buah. Untuk jumlah produksi payung B minimal dari 50 buah. Dan jumlah maksimal produksi kedua payung tersebut adalah 100 buah. Selanjutnya, hal yang ditanyakan adalah berapa biaya minimum yang dikeluarkan untuk melakukan produksi kedua payung sesuai ketentuan tersebut. Selanjutnya adalah jawaban dari soal di atas. Yang pertama, dapat menggunakan permisalan dengan X sama dengan banyak payung A, Y sama dengan banyak payung B,
Lalu, yang kedua, menggunakan fungsi tujuan untuk meminimumkan dengan fungsi x, y sama dengan 20.000 x ditambah 30.000 y. Yang ketiga, fungsi kendala dengan x lebih dari sama dengan 40, y lebih dari sama dengan 50, sedangkan x ditambah y kurang dari sama dengan 100. Sesuai gambar di samping, nilai minimum yang diperoleh melalui titik koordinat yang dilalui garis selidik pertama kali, yaitu titik A dengan x 40 dan y 50. Selanjutnya menentukan biaya produksi minimum dengan fxy sama dengan 20.000 x ditambah 30.000 y, di mana x sama dengan 40 dan y sama dengan 50. fxy menjadi F40,50 sama dengan 20.000 dikali 40 ditambah 30.000 dikali 50, yang hasilnya adalah 2.300.000. Jadi, biaya minimum yang dikeluarkan untuk produksi dua payung tersebut adalah 2.300.000. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas soal tentang mencari daerah optimum dari apa yang diketahui pada soal cerita. Soal nomor 6 ini saya dapatkan dari YouTube channel Nelly Rosida. Soalnya berbunyi, seorang pedagang akan membeli sandal dan sepatu. Harga sepasang sandal adalah Rp15.000 dan harga sepasang sepatu Rp30.000. Modal yang ia miliki adalah Rp600.000. Kiosnya hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Jika keuntungan sepasang sandal adalah Rp4.000 dan sepatu adalah Rp5.000, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut. Jawabannya, untuk memulai mengerjakan pertanyaan di atas, maka kita harus membuat atau mengubah model soal cerita di atas menjadi model matematika. Kita misalkan, X adalah sandal yang ada di atas, lalu Y adalah sepatu. Sehingga model matematikanya adalah 15.000 X ditambah 30.000 Y kurang dari sama dengan 600.000. Mengapa demikian? Karena harga sandal adalah 15.000 dan harga sepatu adalah 30.000. Dan modal yang dagang ini miliki hanyalah 600.000. Sehingga tidak mungkin jumlah dari pembelian adalah lebih dari 600.000. Sehingga di sini dituliskan kurang dari sama dengan 600.000. Lalu model matematika ini bisa kita sederhanakan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 40. Dari model matematika ini, kita bisa menentukan titik-titiknya, yaitu X 40,0 dan Y 0,20. Lalu, untuk jumlah sandal dan sepatu, model matematikanya yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 30. Mengapa? Karena kios dari pedagang ini hanya cukup menampung 30 pasang sandal dan sepatu. Sehingga 30 itu gabungan dari pasangan sepatu dan pasangan sandal. Di sini tuliskan kurang dari sama dengan 30. Dari model matematika jumlah sandal dan sepatu, kita bisa menentukan titik-titiknya, yaitu X 30,0 dan Y 0,30. Nah, syarat mengerjakan pertanyaan di atas adalah X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Mengapa? Karena jumlah sandal dan sepatu tidak mungkin berjumlah negatif. Sehingga jumlah sandal dan sepatu itu harus sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, kita bisa menentukan fungsi objektifnya, yaitu f x, y sama dengan 4.000x ditambah 5.000y. Dari model matematika di atas dan fungsinya juga, kita bisa menentukan
dan menggambar pada koordinat kartesius di sini. Koordinat kartesiusnya menjelaskan ada 4 titik di dalamnya, yaitu titik A berkoordinat 30,0, titik B adalah 20,10, titik C berkoordinat 0,20, dan titik D berkoordinat 0,0. Dari titik koordinat di atas, kita bisa menyimpulkan dan mensubstitusikan pada fungsi objektif fx, y. Mari kita substitusikan bersama-sama. Titik A 30,0 kita masukkan pada fungsi objektif x fx, y. 4000 dikali 30 ditambah 5000 dikali 0. Hasilnya 120.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Lalu untuk yang titik B adalah 20,10. 4000 dikali 20 ditambah 5000 dikali 10. Hasilnya 80.000 ditambah 50.000 sama dengan 130.000. Untuk yang titik C adalah 0,20. Hasilnya kita bisa masukkan pada fungsi objektif fx, y, yaitu 4000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 20. 4000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 100.000. Hasilnya 100.000. Lalu untuk yang titik terakhir di 0,0 kita bisa masukkan yaitu 4000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0. Hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, dari keempat titik di atas, kita bisa mendapati hasil paling maksimal atau paling besar dari keempat titik di atas di samping adalah 130.000, yaitu milik titik B berkoordinat 20,10 atau pembelian 20 sandal dengan 10 sepatu. Oke. Terima kasih telah mendengarkan.